Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam bab yang akan saya terangkan ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka saja, melainkan juga negara ini yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Alasannya yaitu karena pada sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah yang pertama yaitu A. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur sipil negara, banyak yang masih belum baik dan terpuji. Dan B. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, terutamanya pada isu suku, agama, dan ras, yang dalam belakangan ini masih kerap terjadi konflik antara ras, suku maupun budaya di Indonesia. Kemudian yang C, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Contohnya pada kasus pembunuhan Munir yang sengaja diracuni oleh istilahnya oligarki ya, ataupun orang besar yang ada di dalam negara kita ini, yang kasusnya dalam penyelesaiannya tidak jelas karena tersangka yang mendalangi kejadian pembunuhan tersebut tidak diadili secara seadil-adilnya. Jadi dia sebenarnya dihukum 20 tahun, kemudian dipangkas menjadi hanya 2 tahun. Kemudian kasus pencurian kayu bakar yang dilakukan oleh seorang nenek di Jawa Tengah, yang dia diadili atau dituntut oleh para perhutani untuk menegakkan keadilan ya, dalam tanda kutip keadilan, entah keadilan yang dalam maksud apa itu. Jadi dia hanya karena mencuri beberapa batang kayu bakar, dia harus dihukum mendekam di penjara selama 5 tahun. Sedangkan kasus yang baru-baru ini yaitu penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya dihukum selama 1 tahun, padahal dia sudah berhasil membutakan salah satu mata penyidik KPK. Selanjutnya yaitu D. Penegakan hukum yang lemah. Kemudian E. Pelanggaran oleh wajib pajak. Jadi yang dimaksud pelanggaran oleh wajib pajak di sini adalah di negara kita ini masih banyak orang-orang kaya atau orang yang wajib membayar pajak dalam jumlah tinggi yang masih banyak menunggak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Kemudian poin yang C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Gustav Rabroch, seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudikno Martokusumo tahun 1986 nomor 130 menyatakan bahwa untuk menegakkan keadilan ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian hukum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Argumen tentang dinamika dapat kita lihat pada kasus dan peristiwa kehidupan sehari-hari, seperti masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur sipil negara yang masih belum baik dan terpuji. Kemudian masih ada potensi konflik antar suku maupun agama di negara kita ini. Lalu masih marak kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian cita-cita penegakan hukum adalah untuk terciptanya rasa keadilan pada semua rakyat ke Indonesia. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua rakyat Indonesia sudah merasa adil, sudah dapat menikmati hak-hak dan kewajibannya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.